kurang lebih 2 menit dengan pertanyaan yang singkat, padat kepada Pak Ade Kurniawan. Silakan Pak Edi Harsono. Baik, terima kasih Bapak. Kenalkan, saya Edi Harsono dari Lembaga Sertifikasi Alat Berat. Terima kasih Pak Ade, presentasinya tadi cukup bagus. Cuman saya melihat tadi tingkat kecelakaan kan cukup tinggi ya dari tahun ke tahun gitu. Pertanyaannya singkat saja, bagaimana untuk antisipasi dalam menurunkan tingkat kecelakaan tersebut, Pak? Yang pertama. Yang kedua, policy atau trik-trik apa yang harus Bapak lakukan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang serupa gitu. Mungkin itu Pak. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Salam kenal juga. Dan pertanyaannya sama seperti di kolom Q&A ya. Jadi bapak-bapak yang bertanya di kolom Q&A, semoga tidak terlewat. Sudah saya jawab semuanya. Mungkin mengulang saja seperti apa yang saya chatting di kolom Q&A, bahwa syukur alhamdulillah kalau saya mengambil studi kasus di tempat saya bekerja di HPU ya. Jadi di HPU HSE ini bukan tanggung jawab saya semata, ya, bukan tanggung jawab safety department. Namun tanggung jawab semua sesuai dengan kriteria maturity di tempat kami di generative culture. Jadi setiap function, setiap orang dari mulai top management tentunya itu memiliki tanggung jawab sesuai dengan level tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Kemudian juga terdapat Board of HSE Committee, ya, di mana di sana suatu komite yang bertugas untuk menyusun policy, strategi, dan lain sebagainya. Jadi HPU berdiri tahun 2011, 10 tahun lebih sampai saat ini, di mana perjalanannya cukup panjang, bagaimana bisa menekan angka-angka kecelakaan. Dan saat ini barangkali yang di tahun-tahun ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang saya sampaikan di di materi, bahwa pendekatan untuk pengolahan keselamatan ini tidak saja melihat kepada negative approach kepada kecelakaan. Jadi seperti yang disampaikan, kalau seandainya kita mengelolanya dari kecelakaan saja, atau itu safety satu, itu adalah negative approach, kita akan mendapatnya sedikit saja pembelajarannya. Ya, bayangkan dalam 1 bulan, bukan bayangkan ya, coba kita evaluasi di tempat kerja kita dalam 1 bulan berapa banyak kecelakaan. Ya, mungkin kalaupun ada 1 atau 2 saja dalam 1 bulan. Ya, dalam 1 tahun juga sama gitu kan. Dibanding jumlah hari aman dalam 1 bulannya. Jadi kalau seandainya dalam 1 bulan terdapat 1 kecelakaan, kita hanya belajar terhadap lesson learned 1 insiden itu. Tapi kalau kita belajar, kalau dalam 1 bulan itu ada 30 hari, kita punya pembelajaran 29 hari. Kenapa 29 hari itu hari-harinya aman? Nah, ini kita yang perlu gali. Kenapa kok hari tanggal 3, tanggal 4, sampai tanggal 30 itu aman? Di sana akan ada lesson learn sebanyak 29 ilmu yang bisa kita lakukan. Nah, itu adalah pendekatan positive approach. Jadi bagaimana kita mempertahankan hari ke harinya itu aman, ya. Kemudian itu tadi Pak, kita diskusikannya melalui Board of HSE Committee, karena di sanalah strategic program yang bisa muncul dari level pemilik, dari level pimpinan gitu kan, yang kalau seandainya level bawah itu kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Istilahnya itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi tergantung daripada leadernya itu. Nah, ini yang kita mainkan, kita efektifkan di komite tersebut, dan ini kemudian diinternalisasi, dikomunikasikan di level pelaksana di bawahnya.
Jadi itu Pak, triknya ataupun tipsnya, perbanyak belajar dari kesuksesan dibanding belajar daripada kegagalan atau kecelakaan gitu ya. Bukan tidak boleh belajar di kecelakaan, boleh, cuman tadi menurut Hollnagel timbangannya banyakin belajar daripada kesuksesan. Belajar dari kesuksesan tim Buma sekarang lagi mendevelop belajar dari kesuksesan Bapak-bapak Ibu semua juga nanti sangat berpotensi ini sebagai narasumber yang bisa sharing. Pak Edi ini sebetulnya tuh ngetes aja ini. Saya juga banyak belajar dari Pak Edi ya. Kita pernah enggak, Pak. Di lantai 2. Apalagi Bapak Terima kasih, Pak. Yang megang di Human, nih lembaga sertifikasi kompetensi ini yang luar biasa gitu ya. Baik Pak Imam, ini saya mohon maaf Pak Edi ini bukan berarti ini Pak Edi ini guru saya sebetulnya Pak Imam. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Apakah sudah jelas Pak Edi Harsono atau masih ada sesuatu yang perlu didiskusikan lagi? Mumpung ada masih kita kasih kesempatan waktu. Sudah terima kasih Pak Adi Kurniman atas waktunya dan penjelasannya cukup jelas tadi, Pak. Oke, terima kasih Pak Edi Harsono atas partisipasi aktifnya memberikan pertanyaan kepada pemateri kami. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan yang kedua ini akan ditujukan kepada Pak Sumardi, kepada Saudara Latif dari PT Arkananta Apta Pratista. Mohon panitia untuk bisa membuka voice dari Bapak Latif. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Latif. Apakah sudah sambung? Sambung, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Latif, silakan pertanyaan disampaikan kepada Pak Sumardi dan tim. Kami kasih waktu 2 menit untuk menyampaikan pertanyaan secara jelas, padat, dan singkat. Silakan, Pak Latif. Oke, terima kasih, Pak. Saya mau bertanya pada tim Buma ya yang menjelaskan tentang digitalisasi safety. Ya, pokoknya sih saya mau bertanya ada tiga item. Yang pertama, apakah ada estimasi budget atau ketika pembuatan dari awal sampai akhir di digital safety di Buma. Bagaimana jika Buma atau mungkin kita nih sebagai kontraktor dapat proyek yang remote sinyal, apakah mobil hazard atau digital OH atau digital IH bisa berjalan dengan baik dengan tidak adanya WiFi maupun jaringan 4G atau 3G. Yang kedua, apakah dengan adanya digitalisasi safety dari Buma yang outputnya bisa menentukan kapan akan terjadi accident, dengan berjalannya waktu ini, apakah rasio accident di Buma mengalami turun yang signifikan, Pak? Bu, saya sih tadi pengen tanya kepada Bu Krisandita ya. Terus untuk di Buma sendiri, per tahunnya budget safety itu beda-beda atau sama di setiap setnya? Mungkin di set Daro, mungkin di setnya Lati, apakah semua sama item budgetnya per tahun atau skala OB atau skala batubara yang menentukan besar atau kecilnya budgetnya Buma, Pak? Terima kasih. Novi dari Rita yang jawab, silakan. Silakan. Aku ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Latif. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin beberapa nanti juga akan di-emphasize ya, akan diperkuat juga oleh Pak Sumardi maupun oleh twin sister saya, Mbak Novi, gitu ya. Jadi berapa budgetnya gitu ya untuk proyek digitalisasi ini gitu ya. Sebenarnya exact number-nya itu kita juga nggak bisa infokan ya, tapi budgetnya gini, kami setiap kali dalam membuat proyek, challenge pertama dari manajemen kami adalah cost and benefit sebetulnya gitu ya. Jadi berapapun cost-nya yang it takes gitu ya untuk membuat proyek digitalisasi ini gitu, kami bisa memberikan hitungan benefit gitu ya yang berpuluh-puluh kali lipat daripada cost-nya gitu. Jadi
itu yang perlu di highlight sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan ini adalah semacam investasi dan kami bisa menunjukkan kepada manajemen bahwa dari setiap proyek yang sudah kami buat gitu, ini memberikan impact yang luar biasa. Tidak hanya terhadap performance safety saja sebenarnya, tapi juga how performance safety ini yang disampaikan oleh Pak Sumardi tadi, how good safety will be lead to the good business gitu. Itu yang kami percayai dan setiap hitungan-hitungan itu yang akan ada gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal budget, mungkin Mbak Novi bisa exact-nya ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya kenapa sampai budget yang diberikan itu ya, budget yang kami ajukan itu akhirnya di-approve gitu, di-approve dan disepakati komit untuk melakukan itu karena kami melihat bahwa dream kita itu cukup besar dan nantinya akan memberikan impact yang luar biasa kepada perusahaan. Kita punya beberapa banyak proyek transformasi gitu ya. Dalam tadi saya sampaikan ada BTech, ada BSafe, ada BGrow gitu ya. BGrow itu yang menjadi pondasinya karena itu adalah di people gitu ya. Setelah itu ada BSafe. BSafe itu kan kalau contoh apa ya dalam operational, di BTech-nya udah cakep banget caranya gimana optimalisasi operation. Tapi kalau banyak bocor-bocor karena insiden gitu, itu akan nggak optimal nih, nggak jadi good business tadi yang Pak Sumardi bilang. Jadi dengan adanya investasi kita baik di BGrow maupun di BSafe itu kita percaya banget gitu, we believe that will be lead to the good business gitu. Jadi itulah kenapa kalau misalnya proyek-proyek ini kami percayain bahwa bisa mengarah ke keuntungan yang lebih besar gitu. Contohnya kalau misalnya tadi iCheck gitu ya, Ultimate Control gitu ya, untuk membuat satu produk karena kami tidak memakai produk jadi kita nge-build sendiri, bangun sendiri dari awal gitu ya sesuai dengan flow bisnis Buma. Itu kira-kira perlu biaya tidak lebih dari 100.000 US dollar. Gitu. Dengan keuntungan yang tentu saja jauh lebih besar daripada itu. Tentunya bisa 10 kali lebih lipat daripada cost yang kita keluarkan untuk proses ini gitu, Pak Latif. Dan tadi bagaimana dari proyek ini gitu ya, dari proyek ini kan tadi dibilang ada incident avoidance system gitu, incident avoidance system. Dengan adanya proyek ini sudah kelihatan nggak sih gitu ya? Udah kelihatan nggak sih trennya insiden di Buma sudah turun gitu ya? Alhamdulillah untuk tren insiden di Buma dari tahun 2019 ke tahun 2020 kita ada penurunan sebesar 46% insiden. Tapi disclaimer gitu ya. Ini disclaimer dari tim kami ya, dari tim kami di teknologi. Tadi Pak Ade menyampaikan bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang bagus, kita harus cari tahu nih bagusnya karena apa. Dan kami dari tim teknologi tentu saja tidak berani mengeklaim bahwa itu adalah hasil dari teknologi. Why? Kenapa? Karena di tahun 2020 kita masih ngebangun. Kita masih baru bangun fondasinya aja. Jadi kita nggak bisa klaim bahwa achievement itu adalah murni dari teknologi. Tentunya tadi Mbak Novi juga sebutkan, di sana ada mind, body, and soul gitu ya. Di mana body-nya ini masih kita bangun. Nah, kapan kita akan bisa ngeklaim bahwa ini dari teknologi itu bisa membantu dalam menurunkan insiden? Itu nanti pada saat si machine learning kita, si incident avoidance system ini jadi. Dan itu baru akan kejadian setelah tadi ada 8 macam fitur yang sudah kita bangun, itu semua akan produce data sebagai makanan dari machine learning kami. Seperti itu, Mas Latif. Oke, Mas Latif, apakah sudah jelas dari penjelasan Ibu Dita? Jelas, cuma yang pertanyaan ketiga belum dibalas nih kayaknya, yang budgetnya safety tiap Buma itu per project beda-beda kah atau ada aturannya, mungkin karena ada RU yang besar OB-nya per tahun jadi sekian persen atau mungkin sekian M gitu sih. Nah, ini paling cocok banget kalau misalnya dijawabnya dengan abang kami ya, Bapak Abang Haji Sumardi. Monggo. Silakan Pak Sumardi. Perlu advice dari Pak Sumardi. Ya Pak, monggo Pak. Tentang duit Pak Sumardi Pak yang harus jawab. Nah, saya menangkap bahwa Pak Latif ini agak kesulitan terkait dengan budget itu ya. Jadi kalau dikembalikan kepada konteks yang kita sampaikan tadi, Pak Latif sebagai bagian daripada leadership di operasionalnya tempat Pak Latif bekerja di Alkananta gitu ya. Kita harus mempengaruhi para leadership yang lain bahwa kita harus bangun
culture ini oleh leader ini yang akan mendrive gitu. Nah, sehingga dengan demikian kita akan punya konsensus, kita akan punya kesamaan persepsi terkait dengan budget gitu ya. Kita sama-sama paham bahwa operasional kita ini adalah bisnis ya, harus cari untung. Ya. Ada revenue, ada cost, ada profit gitu. Nah, bagian daripada terkait dengan safety ini kan bagian daripada spending juga. Jadi kalau kita anggap spending kita ini bagian daripada investasi yang ujung-ujungnya nanti memberikan profit yang lebih besar, dan dengan kekuatan leadership yang semakin mature, gitu, semakin solid, semakin kompak, mudah-mudahan Pak Latif tidak akan ketemu lagi kesulitan terkait dengan budget ke depan. Itu aja mungkin jawabannya Pak Latif. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Sumarti, Ibu Dita, Ibu Novi, dan Pak Latif atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi untuk Pak Sumarti, akan diajukan pertanyaan oleh saudara dari PT Gajah Tunggal. Mungkin dari panitia bisa dibantu buka. Pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Riki Aditya. Silakan. Selamat pagi Pak Riki. Pak Ya, Riki pagi, Aditya. Pak. Selamat pagi Pak Riki. Ya, selamat pagi Pak. Oke, silakan Pak Riki sampaikan pertanyaan kepada Pak Sumarti 2 menit. Silakan Pak Riki. Oke, mungkin yang pertanyaan saya tentang masalah ini Pak, cara perhitungan untuk jam selamat ya, atau safety hour. Terus satu lagi tentang metode pengendalian dari kecelakaan tersebut. Jadi untuk metode-metode yang bisa dilaksanakan untuk penekanan kecelakaan kerja. Mungkin itu aja sih Pak. Maaf tadi metode dalam. Ya Pak. Pak Riki bisa diulang Pak Riki. Bisa diulang ya, bisa diulang ya, agak ada bagian yang terputus. Oh, Mohon gitu. diulang Pak Riki pertanyaannya. Pertama. Halo Pak Riki. Halo, ya Pak. Ya, silakan pertanyaannya diulang. Silakan Pak Riki. Pertanyaan pertama itu tentang metode perhitungan tentang jam selamat atau safety hour. Nah, itu ada metode yang mengacu terhadap terhadap metode perhitungan ini. Dan yang kedua adalah tentang metode pengendalian kecelakaan kerja. Jadi apakah ada metode-metode khusus yang dilaksanakan, yang perlu kita laksanakan untuk menekan atau mengendalikan kecelakaan kerja itu? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki atas pertanyaannya. Ini Silakan Pak Mardi. pertanyaannya Pak Riki ini sangat teknis banget ya. Sebenarnya orang yang paling ahli menjawab ini orang yang punya pengalaman 25 tahun di bagian safety ini. Pak Adi Kurniawan yang harus jawab ini Mas Imam. Oke, silakan Pak Ade. Dibantu Pak Ade, silakan Pak Ade. Salah tempat pertanyaannya. Maaf ya Pak Riki ya, ini kayaknya Pak Ade yang pas nih. Maaf Pak kalau salah tempat. Anda bercanda aja. Mungkin Pak Ade akan lebih pas gitu ya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini ya. Boleh diulang. Boleh Pak Ade. Oh, mungkin saya ulang lagi Pak ya. Untuk Pak Ade ini berarti. Jadi yang pertanyaan saya ada pertama tentang metode jam selamat atau perhitungan tentang safety hour. Oke. Yang pertama itu ada di peraturan pemerintah juga, Pak. Bapak bisa menggunakan yang frekuensi rate, safety rate ya. Di Permenaker itu ada, kemudian juga kalau di pertambangan juga ada juga ya. Yang paling umum itu frekuensi rate sama safety rate. Kalau frekuensi rate jumlah kasus kali 1 juta dibagi man hours ya dalam periode tertentu yang dihitungkan. Kalau severity mengenai keparahannya seperti itu. Yang lainnya Bapak boleh kembangkan.
di perusahaan sendiri ya, bergantung kepada indikator kinerja yang akan Bapak capai seperti apa. Tapi yang umum itu di regulasi kita sudah pakemnya sudah ada, Bapak. Gitu. Gajah tunggal berarti manufaktur ya, berarti Kemenaker berarti seperti itu, Pak. Gitu. Baik. Yang kedua? Yang kedua itu tentang metode-metode apakah yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan kecelakaan kerja itu, Pak? Metode-metode yang akurat lah. Oke. Baik, metode-metode itu sebetulnya banyak ya. Jadi yang saya pelajari itu kita sebetulnya mau melihat apa sih gitu ya. Root causes kah ataupun semua penyebab masalah kah dan lain sebagainya. Jadi tadi yang disampaikan kalau melihat untuk mencari root causes itu pakai metode domino teori itu yang dikembangkan oleh Heinrich dan Frank Bird. Namun itu punya kelemahan ketika kecelakaan tersebut multi penyebab itu nggak bisa ketemu sama domino teori, karena domino itu yang namanya domino, Bapak kita bisa visualisasi itu adalah linear dan sequence. Nah, permasalahannya sekarang ini era sekarang ya, ini uncertainty, kita berhadapan dengan risk uncertainty, resiko yang tidak menentu pun juga di perusahaan. Jadi ketika ada misalkan mesin rusak ataupun lain sebagainya, itu tidak sequence, ya banyak variabel yang berpengaruh terhadap kegagalan terhadap mesin tersebut ataupun kecelakaan tersebut, ya. Nah itu ada beberapa metode yang tadi saya sampaikan, diantaranya bisa menggunakan Swiss cheese model. Kemudian bisa menggunakan HFACS gitu kan, dan lain sebagainya gitu, Pak. Yang penting menurut saya sih value manajemen terhadap kecelakaan tersebut seperti apa ya. Karena ketika kita memiliki modal yang hebat tapi value-nya itu melihat bahwa insiden ini ya bukan sesuatu hal yang memang perlu digali informasinya agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali, menurut saya tools is just tools gitu kan. Tapi ketika value kita bahwa ketika ada kecelakaan kita pengen mendapatkan pembelajaran apa yang sebetulnya terjadi gitu kan ya. Kemudian bagaimana hal ini tidak terulang kembali. Nah, ini kita bisa mengadopsi beberapa tools yang itu juga bisa dikembangkan sendiri oleh perusahaan berdasarkan literatur ilmiah yang tadi saya sebutkan. Jadi banyak metode ya Bapak yang bisa kita gunakan tergantung jenis kecelakaannya gitu kan, sehingga tools itu sangat membantu untuk mencapai atau mendapatkan penyebab dan untuk memberikan rekomendasi bagi manajemen untuk memberikan putusan-putusan apa yang harus dilakukan untuk antisipasi berikutnya. Barangkali seperti itu Pak Imam, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit dari jawaban tadi. Ya, terima kasih Pak Ade Kurniawan atas pemaparan dari pertanyaan dari. Nambahin sedikit ya, karena tadi pertanyaan. Silakan Pak Sumardi. Kalau sama sekali tidak ikut jawab kan tidak enak juga. Silakan Pak Sumardi, silakan. Yang disampaikan Pak Ade tadi, saya mau tambah sedikit. Ya. Barangkali ini bisa dijadikan prinsip aja. Kan kalau konteks pengendalian kecelakaan kerja di operasional kita harus pahami ada bahaya, ada risiko. Ya, contohnya gitu ya, ular itu bahaya. Tapi begitu dia berinteraksi dengan kita, ada risiko di situ. Itu jalan di tambang, tidak ada tanggulnya. Itu bahaya. Tidak ada apa-apa kalau nggak ada operasional di situ. Misalkan tambangnya sudah ditutup, ya kan? Tidak ada orang lalu lalang segala macam di situ, tidak ada risiko apa-apa. Nah, jadi ketika dia sudah menjadi risiko, ada interaksi dengan orang operasional kita harus kendalikan. Nah,
hal prinsip mengendalikan resiko itu ada 5 gitu ya. Ada eliminasi, ada substitusi, rekayasa engineering, administrasi, PPE, APD. Kita akan hilangkan bahaya tadi apa namanya itu, kalau ular tadi ya kita pakai sepatu yang tinggi barangkali, atau ularnya yang kita kurung gitu ya kan, atau kita mau ganti ularnya dengan ular mainan misalkan, kan bisa juga gitu ya, sehingga risikonya hilang. Nah, bagian-bagian inilah sebagai seorang leader di operasional kita harus mampu dan semakin mampu melihat risiko-risiko yang selalu ada di operasional kita untuk kita mitigasi, gitu, untuk kita manage risiko itu sehingga dia memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan. Nah, selamat berjuang untuk itu, Mas Riki. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumarti atas penambahannya sehingga lebih jelas. Oke, baik Pak, rekan-rekan semuanya, kita menginjak pada pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Fahrul Rozi, ditujukan kepada Pak Endratno Sembiring. Mohon kepada panitia dibantu membuka voice untuk penanya terakhir. Pak Fahrul Rozi. Pagi, Pak Fahrul Rozi. Selamat pagi, Pak Fahrul Rozi. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak Fahrul Rozi? Halo? Tim panitia mungkin bisa bantu buka untuk suara voice dari Pak Fahrul Rozi. Belum terbuka? Halo pagi Pak Fahrul Rozi. Oke, ternyata ini Pak Fahrul Rozi ini tidak ada di tempat. Jadi kayaknya yang terputus. Tertinggal ini, terputus. Baik, mungkin ini ada penanya dari di chat, itu ada pertanyaan dari Pak Andrea Sigit. Kita sambil menunggu Pak Fahrul Rozi tersambung, Pak Endratno. Ini Pak Andrea Sigit Sulaksono. Beliau ini menanyakan pertanyaan kepada Pak Ade Kurtiman. Jadi perihal mengenai safety prosedur. Ini pemenuhan aturan yang cepat jika owner atau KTT bisa berkomitmen cepat dalam proses approval segala perizinan operasi termasuk agree terhadap fasilitas untuk memenuhi syarat safety prosedur yang tepat. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kedudukan SOP dalam sistem manajemen di safety, Pak Ade. Mungkin Pak Ade bisa bantu selagi kita nunggu penanya yang terakhir dari Pak Fahrul Rozi yang belum terbuka, belum sambung. Pak Ade Kurtiman. Baik, jadi penanya bisa dibuka voice enggak ya? Agar tidak misinterpretasi pertanyaannya. Oke, siap. Kaitannya dengan KTT dan memberikan approval cepat dengan prosedur nih, seperti ya. apa maksudnya? Mungkin panitia bisa dibantu buka voice untuk Pak Andrea Sigit Sulaksono. Ini beliau dari PT Madani Talata Nusantara. Mungkin jadi, panitia bisa baik. Dibuka. Kalau seandainya interpretasi pertanyaannya seperti yang tadi disampaikan Bapak Moderator, bagaimana kedudukan SOP dalam pengelolaan pengendalian kecelakaan, seperti yang tadi disampaikan Bapak Sumardi. Jadi dalam hierarki pengendalian risiko itu ada eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, ya kan, training, administrasi sampai ke APD. Jadi SOP ini bicaranya administrasi. Jadi level efektivitasnya di bawah lah. Lebih besar lebih besar yang eliminasi, rekayasa dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk selalu berpikir engineering away the problem. Nah, ini teman-teman di BUMA dengan teknologi ini bagian daripada rekayasa engineering dalam rangka pengelolaan kecelakaan. Ini menurut saya lebih besar bobotnya dibanding tadi just kita sekedar bicara masalah prosedur-prosedur. Demikian Pak Imam. Baik, Pak Ade Kurtiman, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Pak Andrea Sigit. Beliau ternyata juga ini belum terhubung.
Pak Andrea siang, Pak. Sigit. Pak Andrea Sigit? Selamat siang. Ini mungkin Pak Andrea Sigit, apakah pertanyaan Pak Sigit yang kita sampaikan dan yang dijawab oleh Pak Ade Kurtiman sudah memberikan... Selamat siang, Bapak-Bapak. Ya, silakan Pak Andrea. Ya. Ada Pak Sumardi juga ya, kawan lama ini. Pak Sigit. 25 tahun lalu kita ketemu. Apa kabar Pak Sumardi? Alhamdulillah sehat Pak Sigit. Pak Sigit sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya Pak, itu yang di awal ya, itu adalah apakah dalam membuat sebuah aturan safety dalam suatu proyek itu yang sangat complicated, ada sebuah operational project, tim safety di sana itu apakah sudah pernah melakukan assessment bagaimana kehilangan money yang sedemikian besar jika proses itu harus dijalani. Ini contoh real dari teman-teman kontraktor yang mungkin sering menghadapi klien yang benar-benar ketat. Mungkin kalau kontraktor yang kliennya tidak ketat mungkin tidak merasakan ya. Ini proses-proses aturan safety-nya itu apakah sudah di-assessment bagaimana itu jika dilakukan apakah memang mandatori atau tidak. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa harusnya yang tidak mandatori itu bisa dilakukan aturan yang lebih mandatori untuk prosedur safety di tempat itu, sehingga tidak ada loss produksi yang signifikan. Nah, di situ pertanyaan saya berlanjut pada hal yang kedua yang tadi pertama disampaikan, kendala-kendala utama adalah ketika ada beberapa syarat atau aturan yang di plan menganggap bahwa itu tidak mandatori. Seperti contoh izin operasi untuk equipment dengan model dan tipe sama, tapi merek berbeda, itu harus dilakukan pembuatan ikat tersendiri. Itu contoh ringannya, dan ada beberapa hal-hal yang sebenarnya menurut kami tidak mandatori, Pak. Nah, pertanyaan utamanya begitu, Pak. Jadi dalam hal membuat suatu aturan di safety sebuah proyek, itu apakah sudah dilakukan asesmen terhadap risiko terjadinya loss money yang lebih besar dari itu? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Izin menjawab, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh narasumber yang lainnya. Kaitan dengan penyusunan prosedur di suatu proyek antara perusahaan jasa dengan pemilik atau pemegang izin perusahaan ataupun customer-nya di sana, tentunya kita memang harus menghormati klausul kontrak antara pemberi kerja dengan kita sebagai perusahaan jasa, karena customer adalah king kan ya, customer adalah raja, kita kan memang pemberi jasa seperti itu. Kalau seandainya ini betul-betul baru, kita belum ada suatu prosedur yang perlu yang belum dibuat, mungkin memang ini perlu waktu. Nah, saya pikir kalau pengalaman kami adalah bagaimana kita mendiskusikan kepada kepala teknik tambangnya mengenai scheduling penyusunan prosedur-prosedur yang ada di tempat kita, gitu kan ya. Kemudian priority kepada identifikasi pekerjaan yang memang saat itu dibutuhkan. Jadi pekerjaan ataupun prosedur sesuai dengan pekerjaan yang itulah yang harus dilakukan. Sebagai contoh nih, kebetulan di tempat kami saat ini sedang opening project. Tidak semua bisnis proses dilakukan pada saat opening project, tapi yang paling banyak tentunya adalah seperti mobilisasi, establishment site gitu kan ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut
yang didahulukan. Sementara yang lainnya itu kita bisa schedulekan sesuai dengan kegiatan-kegiatan nanti yang akan berlanjut sesuai dengan schedule berikutnya gitu ya. Seperti itu. Jadi komunikasi yang baik dengan pihak pemberi kerja, dalam hal ini kepala teknik, ini sangat penting untuk dapat menyelaraskan hal tersebut ya. Kemudian tadi Pak, kaitan dengan mandatori dan mandatori itu memang kewenangan kepala teknik ya. Kadang kita merasa bahwa ini tidak mandatori, tapi ketika kepala teknik menyampaikan itu kita wajib tanda petik samin awa atona, karena mereka adalah kepanjangan dari kepala inspektur tambang gitu kan. Segala kewenangannya yang dilakukan di tambang tersebut itu menjadi hal yang harus dipatuhi oleh siapapun yang ada di sana gitu kan, termasuk kita sebagai perusahaan jasa gitu ya. Sebagai contoh, misalkan penggunaan helm di dalam kabin, gitu kan. Mungkin dalam regulasi peraturannya tidak wajib, gitu kan. Tapi ketika kepala teknik mewajibkan, gitu kan, bukan based on resiko, tapi memang saya kepala teknik, Anda wajib memakai helm tersebut kapan saja. Padahal di sana nggak ada resiko, sesuatu menimpa kepala kita, itu wajib dilakukan, gitu kan. Seperti itu. Itu namanya kalau di sistem itu adalah legal compliance and other requirements. Bagaimana kita memenuhi terhadap peraturan ataupun regulasi serta persyaratan lainnya. Persyaratan lainnya itu adalah tadi Pak, klausul kontrak ataupun persyaratan kepala teknik, bahkan adat Pak, seperti itu. Mungkin itu yang bisa dijawab. Jadi menurut saya sih technical aja itu bisa dibangun komunikasi yang baik dengan kepala tekniknya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Sumardi dan narasumber yang lainnya, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ade. Pak Sumardi, silakan. Pak Sumardi. Mas Andrea Sigit ya, ini kita sharing-sharingkan diskusi aja nih ya. Barangkali ini konteksnya kurang lebih sama nih dengan situasi kami saat ini gitu. Beberapa dari leader di lapangan itu menyampaikan, kita lost nih Pak. Malam itu kita mau kerjakan unit rusak gitu, eskavator. Tapi untuk izin ketinggiannya itu harus menunggu dulu dari customer. Nah, prosesnya panjang sehingga kita lost time. Jadi unit harusnya bisa ready malam itu, akhirnya siang. Kita lost opportunity. Namun ketika 2017 yang lalu, kita ada fatality ya. Truk kita itu mundur, kemudian dampingnya kebablasan, teman kita meninggal gitu, fatality. Akibat dari itu, metode dumping harus jarak sekian 15 meter dari bibir tanggul. Kalau material keras harus 7 meter. Dan segala macam lah, banyak peraturan yang muncul. Itu menjadi cost bagi operasional kita. Dan mau tidak mau itu kita harus lakukan. Karena itu yang diyakini oleh KTT yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, untuk menyelamatkan operasional yang menjadi tanggung jawab dia sebagai KTT, orang nomor 1 di area itu. Jadi ada kalanya safety itu cost ketika sudah terjadi sesuatu, kemudian sebelumnya kalau dicegah berarti dia menjadi investasi. Nah, investasi kita terkait dengan loss, dalam tanda petik loss itu karena kita harus telat membuat unit ready, loss karena operasional kita, itu barangkali yang kita bisa ke depan kita manage supaya investasi kita ini tidak terlalu banyak, sehingga kita bisa lebih meningkatkan profit di operasional kita. Dengan komunikasi tadi, koordinasi terus meyakinkan customer kita bahwa kita sudah semakin baik di proses ini, proses itu, dan seterusnya. Demikian mungkin tambahan sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumardi atas penguatan penyampaian yang telah disampaikan oleh Pak Ade. Semoga menjadi jelas apa yang telah ditanyakan oleh Pak Andrea Sigit. Oke, berikutnya penanya terakhir, kita akan kasih kesempatan lagi kepada Ibu Kristina Wijayanti. Beliau akan memberikan satu pertanyaan kepada Pak Endratno Sembiring. Panitia, mohon bantu untuk voice dari Ibu Kristina Wijayanti dibuka. Oke, pagi Ibu Kristina. Ya, selamat pagi. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas
kesempatannya mau memberikan pertanyaan kepada pemateri kami. Ya, Silakan baik, Bu, Pak. 2 menit disampaikan kepada Pak Endratno Sembiring. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Ya, selamat pagi Pak Endratno. Pagi. Ya, ini saya mau menanyakan untuk dari sisi safety apabila penyimpanan unit untuk unit yang lama breakdown Pak, apakah harus dikeluarkan atau seperti apa Pak? Untuk penyimpanan oli yang olinya Ya. masih di dalam unit Ya, ya, di Bu, dalam ya? unit, betul. Oke. Nah, kalau durasinya kan ada durasinya nih Bu, berapa lamanya. Itu harus dipastikan dulu sih Bu. Jadi kalau memang lebih simpelnya, lebih enaknya itu dari kita biasanya untuk meyakinkan atau oli ini layak atau tidaknya bisa digunakan, itu biasanya kita dari tim engineering itu mengambil sampelnya dulu sih Bu. Mengambil sampelnya, nanti kita akan cek kondisi aktual secara parameter oli tersebut seperti apa. Mulai dari mechanical strukturnya, sampai dengan wear metalnya, sampai dengan kondisi lain-lainnya seperti apa, itu kalau memang layak, kita akan informasikan bahwa unit ini, oli yang sudah tersimpan di dalam unit ini masih layak untuk dipakai dan unit bisa silakan berjalan. Seperti itu sih Bu. Oke. Sudah cukup. Untuk penyempelannya kira-kira periode berapa lama ya Pak? Apakah untuk lab? Iya. Untuk lab sih biasanya 3 hari sih Bu. Untuk 3 hari. Iya. Tapi contoh kalau untuk breakdown-nya unit sampai 1 tahun, itu berkalanya berapa per bulan? Berapa bulan? Maksudnya breakdown sudah sampai setahun? Ya, bertahun. Iya, dan olinya seperti apa ya? Kalau saran saya sih memang perlu di drain dulu sih Bu kalau sudah 1 tahun sih. Oke. Iya. Oke, itu aja Pak Endratno. Baik, terima kasih banyak Bu Christina. Baik, terima kasih Ibu Christina, Pak Endratno Sembiring atas sesi tanya jawabnya. Baik kawan-kawan, Bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, acara kali ini sudah alhamdulillah kita sudah memasuki ujung yang akhir pada pemateri. Setelah kita simak dan kita lakukan diskusi aktif dengan 3 pemateri dari Pak Ade Kurtiman, dari grupnya Pak Sumarti, dan yang terakhir dari Pak Endratno Sembiring. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri hari ini yang luar biasa. Terima kasih Pak Ade, Pak Sumarti, Pak Sembiring. Terima kasih. Baik. Sama. Baik kawan-kawan, Bapak-bapak sekalian, kami informasikan bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Perta-Api dengan ExxonMobil. Untuk kontak person, jika Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian tertarik atau interest dengan produk dari oli ExxonMobil, bisa mengunjungi website di www.mobil.co.id. Sekaligus jika para rekan-rekan Bapak-bapak sekalian bergabung dalam Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia, bisa mengunjungi website kami di www.pertaapi.com. Jadi di situ kita akan berinteraksi aktif dengan semua tenaga ahli alat berat Indonesia. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sesi berikutnya kita akan lakukan sesi kuis. Ini mungkin ditunggu beberapa peserta seminar karena akan ada bagi-bagi hadiah. Untuk membantu acara ini, kita panggil lagi MC kita, Mbak Rara. Silakan Mbak Rara. Terima kasih untuk moderator kita Bapak Imam yang telah membantu saya untuk membantu jalannya materi dan sesi Q&A dari kelima pembicara kita hari ini. Betul sekali Pak, kita mau ice breaking dulu ya. Biar tadi yang sudah serius-serius agak kendor sedikit karena akan ada banyak hadiah-hadiah menarik tentunya ya. Dan para ibu bapak semua,